Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang perempuan. Dia mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni zanaitu." Wahai Rasulullah, sungguhnya saya telah berzina, maka hukumlah saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menghukum perempuan yang minta dihukum karena dia sudah pernah berzina. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menghukumnya? Karena dia melihat perempuan ini ternyata sedang mengandung anaknya akibat dari perzinaan yang dia lakukan dengan orang lain. Dalam hukum Islam tentunya ketika ada seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah melakukan zina dengan orang lain, maka seorang itu harus dihukum rajam sampai mati. Sedangkan orang-orang yang belum pernah menikah, baik laki-laki dan perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dihukum 100 kali cambukan. Hal ini disampaikan oleh Allah kepada kita pada surah Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka hendaklah kalian menghukum mereka, mencambuk mereka itu dengan 100 kali cambukan. Dan ditambah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengasingkan mereka itu 1 tahun lamanya dari kampung halaman mereka. Kembali kepada apa yang terjadi dengan seorang perempuan yang mengaku bahwa dia telah melakukan zina dengan orang lain di hadapan Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan, "Pergilah Anda, ketika nanti Anda sudah melahirkan, datang kembali kepada saya," kata Rasulullah SAW. Ketika perempuan ini sudah melahirkan anaknya, benar-benar dia datang kembali ke hadapan Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasul, saya sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukumlah saya." Nabi melihat dia sedang membawa anak yang sangat kecil, maka oleh karenanya Nabi mengatakan, "Bawalah kembali anak Anda ini dan susukanlah dia. Ketika Anda nanti sudah selesai menyapihnya, maka bawalah dia kemari, dan begitu juga Anda datang kemari." Ketika anak ini sudah benar-benar dia sapi, maka perempuan ini datang kembali kepada Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rasul, ini anak saya, baru selesai saya menyapihnya." Dan dia memegang 1 keping roti. Dan anak ini, kata dia kepada Nabi, sudah benar-benar bisa makan makanan dan tidak butuh kepada air susu ibunya lagi. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW pada para sahabat? Nabi mengatakan, "Hukumlah perempuan ini." Akhirnya perempuan ini dihukum dengan hukum rajam, dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, "Silahkan mandikan kalian dianya, silahkan kafani kalian." Dan ketika mensolatkannya, Rasulullah SAW hadir di sana. Bahkan satu riwayat mengatakan bahwa Nabi yang menjadi imamnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kenapakah Anda mensolatkan orang yang sudah melakukan zina?" Nabi SAW mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, sesungguhnya perempuan ini bukan lagi penzina. Sesungguhnya perempuan ini sudah benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang apabila ditimbang amal taubatnya bersama dengan 2 orang amal kebaikan yang dilakukan oleh kalian di Madinah ini." Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intisari yang kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama adalah
ketika kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan, bertaubatlah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Jangan ulangi lagi apa yang sudah kita lakukan. Ketika kita sudah benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Tidak ada dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, kecuali hanya syirik yang kita lakukan. Dosa apapun, kesalahan apapun dia, sebesar apapun dia, Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur, pengampun bagi hamba-hambanya. Silahkan kita datang kepada Allah. Jangan seperti taubat orang yang makan sambal, yang makan cabai. Ketika dia makan yang pedas, lalu dia merasakan mulas perutnya dan mengakibatkan dia mencet umpamanya. Dan setelah itu dia berjanji akan bertaubat untuk tidak makan sambal lagi. Nah ternyata setelah diarenya hilang, mencretnya sembuh, apa yang terjadi? Pingin lagi makan cabai. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan taubat yang seperti ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin bertaubat kepada Allah, benar-benar dengan niat yang ikhlas, agar seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni olehnya. Dan yang kedua, ketika kita melakukan satu kesalahan, satu dosa, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memaafkan dan menerima taubat kita. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan tidak ada, kata Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan keampunan kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah keampunan darinya dengan memperbanyak istighfar kepada Allah terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesalahan kecil yang kita lakukan, maka dengan istighfar, insya Allah kesalahan kecil ini bisa dihapuskan oleh Allah. Atau bisa juga kita ketika melakukan satu kesalahan, maka lakukan setelah itu satu kebaikan. Insya Allah, kata Rasulullah SAW, tamhuha, kesalahan yang kita lakukan itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari sama-sama kita jika melakukan kesalahan, dosa apapun, baik yang kecil dan yang besar, ketika kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, ikhlaskan niat kita, benar-benar ingin bertaubat kepada Allah agar dosa dan kesalahan yang kita lakukan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.